Assalamualaikum, hai. Hari ini aku akan mengajarkan kalian tentang latihan soal IPS kelas 6 bab 1. Asesmen 1. A. Pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 1. Bagian darah berikut yang mengangkut sari-sari makanan adalah A. Sel darah putih, B. Sel darah merah, C. Keping darah, D. Plasma darah. Jawabannya D. Plasma darah. 2. Berikut ini fungsi sel-sel darah. 1. Mengeluarkan zat untuk proses pembekuan darah dan menghentikan pendarahan. 2. Mengangkut karbon dioksida hasil pembakaran dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan. 3. Melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. 4. Fungsi sebagai zat antibodi. Fungsi sel darah putih yang tepat adalah jawabannya D. 3 dan 4. 3. Amatilah gambar berikut. 1. 3. Bagian jantung yang memompakan darah ke paru-paru ditunjukkan oleh nomor 4. 4 ini bilik kiri, ya. 4. Kecepatan detak jantung paling tinggi terjadi pada saat A. Tidur, B. Membaca buku, C. Main lompat tali, D. Berjalan ke sekolah. Jawabannya adalah C. Main lompat tali. 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terletak di permukaan tubuh. 2. Tampak berwarna kebiru-biruan. 3. Pembuluh yang dialiri menuju jantung. Darah yang mengalir kaya akan oksigen. Jawabannya B. C. 1, 2, dan 3. 6. Pembuluh nadi dan pembuluh balik dihubungkan oleh A. Aorta, B. Arteri, C. Vena, D. Pembuluh kapiler. Jawabannya adalah D. Pembuluh kapiler. 7. Darah yang mengalir pada pembuluh nadi merupakan darah bersih, yaitu darah yang kaya akan A. Oksigen, B. Uap air, C. Karbon dioksida, D. Karbon monoksida. A. Oksigen. 8. Salah satu gangguan pada peredaran darah adalah stroke, yaitu penyumbutan pembuluh darah di bagian A. Hati, B. Otak, C. Jantung, D. Paru-paru. Jawabannya adalah B. Otak. 9. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah adalah A. Cuci darah setiap hari, B. Makan sebanyak mungkin, C. Olahraga teratur, D. Mengurangi istirahat. Jawabannya adalah C. Olahraga teratur. 10. Berikut ini adalah pola hidup yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner adalah B. A. Berolahraga di pagi hari, B. Suka makan makanan berlemak, C. Makan sayur dan buah setiap hari, D. Tidur jam 9 malam. Jawabannya adalah B. Suka makan makanan berlemak. B. Isian. Organ-organ peredaran darah meliputi jantung, pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah. 2. Fungsi jantung adalah memompa darah. 3. Bagian darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah adalah keping darah, trombosit. 4. Bentuk sel darah merah adalah cakram dengan bagian tengah agak cekung. 5. Penyakit kurang darah atau anemia disebabkan oleh kekurangan hemoglobin atau juga kekurangan zat besi juga boleh. C. Uraian. Apa ciri-ciri darah yang banyak mengandung oksigen? 1. Nomor 1 jawaban itu yaitu serambi dan bilik jantung. 2. Otot jantung lebih tebal daripada otot serambi jantung. Mengapa demikian? Jelaskanlah. Hal ini
Karena darah menerima darah dari serangan, bilik jantung juga berfungsi memompa darah. 3. Bagian manakah kamu dapat merasakan denyut nadimu? Di lengan tangan atau di bawah telinga. 4. Peredaran terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jelaskan perbedaan kedua peredaran darah tersebut. Peredaran darah besar, jantung, pembuluh darah balik ke jantung. Jantung, seluruh tubuh balik ke jantung. Peredaran darah kecil, jantung, paru-paru balik ke jantung. 5. Deden suka makan gorengan. Ia tidak suka makan sayur dan buah-buahan. Deden juga jarang berolahraga. Menurutmu, apa akibat pola hidup Deden pada kesehatan peredaran darahnya? Stroke, anemia, yang hoax tidak ya? Soal AKM. Berilah tanda centang pada kotak di depan jawaban pilihanmu. Jawaban bawah salah satu bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepanduan, sekarang rambut merah merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jangkar lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Mengukur tekanan darah tabur dengan alat tensinya dan kemudian mendengarkan denyut jantungnya dengan stetoskop. Berdasarkan hasil pemeriksaan, guru mengatakan bahwa tekanan darah tabur rendah karena berdiri terlalu lama dan kondisi badan yang tidak sehat. Bagaimana berbeda? 1. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Darah yang dialami oleh Tagor. Wajib ikhtiar. B. Kepala pusing. C. Sesak napas. D. Sakit perut. Wajah pucat. D. Kepala pusing. Tidur benar-benar. 3. Pilihlah dari colokan yang mengingat asik yang tidak berdiri dalam waktu yang lama. B. Banyak masalah makanan berlemak. C. Banyak minum air putih. Oleh udah jangan itu bana Neneko indah lanang sarupo itu Dek hanya takut menjali ya udah Acok mabu ama-buaan Buden mailah suko menjali ya udah Bakalan basura sekolah D. Cukup istirahat. 4. Berilah tanda centang pada pengenaan. Tekanan darah dapat diukur dengan pengenaan darah. Jadi jantung tidak dapat dikendaram dengan stetoskop. Benar. Itu keadaan darah. Serta pasokan darah. Tiga tubuh hilang. Sekarang balik jauh makin cantik. Kau perfect sekali, asli bidadari.
anemia. C. Leukemia dan leukemia. 7. Berilah tanda centang pada penataan yang tepat. A. Donor darah dilakukan dengan keterpaksaan. B. Sebelum transfusi darah harus dilakukan dengan pengecekan golongan darah. Sebelum transfusi darah harus dilakukan pengecekan golongan darah. C. Transfusi darah harus diberikan sesuai golongan darahnya. D. Darah hasil donor disimpan di bank darah. Jawabannya yaitu D. Darah hasil donor disimpan di bank darah. 8. Amatilah gambar di samping. Grafik badan di samping. Gambar di samping memperlihatkan grafik denyut jantung dari kegiatan tidur, berjalan, berlari, menonton film horor. Pasangkanlah kegiatan tersebut dengan huruf pada gambar grafiknya, yaitu tidur D, berjalan B, berlari A, menonton film horor D. C. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9 sampai 10. Penyakit jantung atau disebut juga penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang ditandai adanya kerusakan pada pembuluh darah utama yang membawa darah ke jantung atau disebut juga pembuluh darah koroner. Penyebab utama penyakit ini adalah adanya penimbunan lemak pada pembuluh darah. Penimbunan lemak pada pembuluh darah koroner disebut aterosklerosis. Jika terjadi hal tersebut, maka pembuluh darah koroner akan menyempit. Penyempitan pembuluh darah koroner merupakan terganggunya aliran darah sehingga pasokan oksigen ke jantung pun menjadi berkurang. Selain itu, aterosklerosis juga menyebabkan penggumpalan darah sehingga aliran darah ke jantung akan berhenti. Terhentinya aliran darah ke jantung dikenal dengan istilah terjadinya serangan jantung. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kurang berolahraga, gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, serta stres. 9. Penyakit jantung koroner ditandai dengan penimbunan lemak pada pembuluh darah. Mengapa jantung koroner menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia? Penyakit ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kurang berolahraga, gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat serta stres.